Perkenalkan, nama saya RTS Liona Amelia Kurnia dengan NIM H1B1 215 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan MK atau mata kuliah Partai Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang partai politik dan kelompok penekan. Partai politik menurut Giovanni Sartori, yaitu dalam konteks negara demokrasi ataupun dengan paham ideologis lainnya, keberadaan partai politik merupakan organisasi publik virtual yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik memainkan peran yang unik dan penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik memungkinkan untuk berpartisipasi secara padu dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Selanjutnya, partai politik juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggung jawab tindakan mereka, dan mendorong debat dan diskusi tentang isu-isu penting. Awal mula partai politik modern dimulai pada abad 19 di Amerika dan Eropa atas dasar perkembangan politik elektoral yang meningkat dan demokrasi yang berkembang, yang sebelumnya terhambat karena Awal mula partai politik dimulai abad 19 di Amerika dan Eropa atas dasar perkembangan politik elektoral yang meningkat dan demokrasi yang berkembang, yang sebelumnya terhambat karena ketakutan atas dasar kekuatan baru yang merugikan kelompok yang berkuasa lama. Demokrasi, kebutuhan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, merebut kekuasaan, kontrol pemerintahan, dan kebijakan publik. Kemunculan partai modern bukan sekedar fungsi mengubah insentif organisasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan insentif organisasi. Disengaja dirancang untuk menghubungkan pendapat politik dan orang politik, terutama mereka yang mengancam status quo. Awal mula partai politik modern dimulai pada abad ke-19 di Amerika dan Eropa atas dasar perkembangan politik elektoral yang meningkat dan demokrasi yang berkembang, yang sebelumnya terhambat karena kekuatan atas dasar kekuatan baru yang merugikan kelompok yang berkuasa lama. Demokrasi, kebutuhan keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, merebut kekuasaan, kontrol pemerintahan, dan kebijakan publik. Kemunculan partai modern bukan sekedar fungsi mengubah insentif organisasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kekuatan insentif organisasi. Di banyak tempat pembentukan partai terganjal oleh hukum dan aturan yang sengaja dirancang untuk membungkam pendapat politik dan orang-orang politik, terutama yang mungkin mengancam status quo. Platform dan ideologi partai politik. Ideologi partai politik merupakan landasan dan pandangan hidup partai politik dalam menentukan sikap baik terkait proses pemilihan anggota, kebijakan yang dimunculkan, dan cara pandang yang menentukan masa depan arah negara. Selanjutnya yaitu platform partai. Serangkaian prinsip atau kebijakan yang didukung oleh partai politik, kelompok tertentu, dan praktisi politik perorangan. Platform ini bisa digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan pemilihan umum, seperti dengan diungkapkannya dengan dukungan bagi atau penentang terhadap suatu topik kontroversial. Selain itu, juga bisa digunakan untuk melihat kesamaan atau perbedaan prinsip dan kebijakan yang bisa dipertimbangkan saat membentuk koalisi.
beberapa platform politik yang bisa digunakan partai politik, diantaranya agama, nasionalisme, pembelaan terhadap rakyat kecil, upaya menggapai kesejahteraan dan memerangi kemiskinan. Pola rekrutmen. Dalam pola rekrutmen ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses di mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda, dan sebagainya. Seperti yang ditegaskan oleh Mokat, yaitu bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, atau mencalonkan diri untuk jabatan tertentu pendidikan di ujian. Ada dua cara khusus seleksi pemilihan, yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikulastik. Pemilihan dengan kriteria universal itu merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan presentasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikulastik adalah pemilihan yang primodal yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, alma mater, atau faktor status. Menurut Almond dan Powell, prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua, yaitu 1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang. Sedangkan prosedur terbuka, setiap masyarakat berhak memilih siapa saja calon pemimpin negara yang ingin dipilihnya, yaitu dengan cara terbuka dan terang-terangan. Ada beberapa partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut. Yang ini termasuk partai politik yang termasuk dalam proses rekrutmen politik di Indonesia, yaitu 1. Partisan, yaitu partai yang merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. 2. Compartmentalization, yaitu proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman Ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut. Ini adalah partai politik yang dalam proses rekrutmen politik. 1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. 2. Compartmentalization, yaitu proses rekrutmen politik yang didasarkan pada latar belakang, pendidikan, dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. Kalau yang ketiga itu ada immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Yang keempat yaitu civil service reform, yaitu merupakan proses rekrutmen yang berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting dan lebih tinggi.
tinggi.